Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirnya masuk ke latihan 2. Kita akan membahas beberapa soal tentang energi dan usaha. Di nomor 1 ada sebuah balok ditahan di puncak bidang miring seperti tampak pada gambar. Kemudian ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring adalah, kita gambarkan terlebih dahulu posisi lintasannya. Diketahui ini sudutnya 30 derajat dan ini hanya adalah 5 meter. Ada dua cara mengerjakannya. Yang penting kita tahu konsepnya. Pertama, ini awal dan ini posisi akhir. Berarti kita bisa langsung menggunakan konsep hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Awal sama dengan energi mekanik akhir. Kemudian energi mekanik awalnya itu adalah energi potensial. Ini kan di puncak, ketika dilepas berarti ini kecepatan awalnya adalah 0. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya berapa. Oke, berarti energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. 0 ditambah dengan M GH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah 0 energi potensial akhirnya. Sehingga ini kita coret. G-nya adalah 10 dikali H-nya 5 sama dengan setengah kali V kuadrat. Berarti ini 100 sama dengan V kuadrat, atau kecepatannya adalah 10 meter per second. Ini jawabannya berarti C. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan gaya yang dialami oleh benda. Kalau kita gambarkan dan kita proyeksikan, kita akan mendapatkan ini adalah mg sin theta. Karena dikatakan tidak ada gaya gesekan, tanpa gesekan sepanjang bidang miring, maka kita akan mendapatkan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, dari sini usaha itu berarti mg sin theta kali perpindahannya, jadi sepanjang bidang miring ya, sama dengan setengah M V akhir kuadrat kecepatan awal kuadrat. Dengan menggunakan Pythagoras atau dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita akan mendapatkan bahwa sisi miringnya ini adalah 10. Kenapa? Kita lihat. Sinus 30 itu kan sisi depan per miring. Depannya 5, miringnya adalah delta S. Sedangkan sinus 30 sendiri adalah setengah. Sehingga delta S-nya adalah 10 meter. Kalau kita masukkan, ini masanya kan sama ya. Berarti G-nya 10. Sin itu 5 per 10. Panjang lintasannya adalah 10 setengah. Dan ini kecepatan air kuadrat dikurangi kecepatan awalnya 0. Berarti ini sama 50 kali 2 adalah 100 sama dengan V1 akhir atau V1 kuadrat. Akan didapatkan kecepatan akhirnya adalah 10 meter per second. Dengan menggunakan konsep usaha pun akan menghasilkan besar kecepatan akhir yang sama, yaitu 10 meter per second. Di nomor 2, pada sebuah benda yang sedang jatuh bebas akan berlaku
Coba kita gambarkan ketika benda jatuh bebas. Berarti ketika dia ke bawah, mula-mula energi potensialnya 0. Maaf, energi kinetiknya 0. Kemudian ketika sampai bawah, energi kinetiknya justru membesar, tidak sama dengan 0. Berarti energi kinetiknya bertambah. Kemudian ketika ke bawah, bagaimana dengan energi potensial? Energi potensialnya awalnya tidak 0 ya, tapi sampai dasar energi potensialnya jadi 0. Justru energi potensialnya semakin ke bawah dia berkurang. Nah, berarti dari sini yang paling mungkin adalah energi potensialnya bertambah, ini salah. Kemudian energi kinetiknya bertambah, betul. Nah, energi mekaniknya ini tetap. Kenapa? Karena energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi di sini juga akan sama, energi kinetiknya ditambah dengan energi potensial. Kemudian energi potensial tetap salah ya, ini berkurang harusnya. Energi kinetiknya yang bertambah. Berarti jawabannya adalah B. Perhatikan nomor 3. Terdapat gambar benda A yang jatuh bebas dari titik P. Jika energi Q-nya, energi potensial di titik Q-nya, dan energi kinetik di titik Q-nya, masing-masing adalah energi potensial dan energi kinetik di titik Q, maka perbandingan energi potensial terhadap energi kinetik di titik Q itu bagaimana? Kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Sehingga energi potensial awal ditambah energi kinetik awal akan sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Itu posisi A-nya ini adalah awal, posisi Q-nya atau ini akhir. Berarti kalau ditanyakan perbandingan energi potensial terhadap energi kinetiknya, coba kita masukkan dulu ini. Energi potensial awalnya adalah MGH ditambah dengan awalnya jatuh bebas ya, berarti 0 sama dengan energi potensialnya MGH akhir, ini awalnya ditambah dengan energi kinetik akhir. Berarti masanya adalah, kita sebut saja M, G-nya 10, H-nya adalah 5, sama dengan masanya M, G-nya 10, H-nya adalah 1,8, ditambah energi kinetiknya. Berarti energi kinetiknya adalah akhirnya ya 50 M dikurangi dengan 18 M, yaitu 32 M. Sedangkan yang diminta adalah perbandingan antara energi potensial dengan energi kinetik. Coba kita masukkan nilainya. Energi potensial di titik akhir, kita sebut ini, banding energi potensial, energi kinetiknya di akhir adalah, berarti kita masukkan energi potensial akhir adalah MGH ya, MGH akhir, dan energi kinetiknya adalah 32M. Kita masukkan masanya adalah M, G-nya 10, akhirnya adalah 1,8 banding 32M. Ini sama M-nya. Berarti 18/32. Berarti kalau dibagi 2 menjadi 9/16. Jawabannya adalah B. Kita lihat nomor 4. Pada sebuah
gerak parabola, energi kinetik awalnya adalah 20 Joule. Dan energi potensial di titik tertingginya adalah 15 Joule. Bila massa benda adalah 10 gram, kita diminta menentukan sudut elevasinya. Berarti kita ikuti apa yang sudah diketahui, yaitu energi kinetik awalnya adalah 20 Joule. Berarti energi kinetik awal itu setengah M V0 kuadrat sama dengan 20. Berarti setengah kali 10 gram itu berarti 0,01 dikali V0 kuadrat sama dengan 20. Berarti V0 kuadratnya adalah 40 per 0,01 atau 4000. Berikutnya yang diketahui adalah energi potensialnya akhir ya di titik tertinggi, yaitu 15 Joule, sehingga kita masukkan M kali G H tertinggi ya akan sama dengan 15. Masanya adalah 0,01 kali 10, H maksimumnya sama dengan 15. Berarti ini 0,1 H maksimum sama dengan 15. H maksimumnya adalah 150. Sedangkan kita tahu, atau ingat lagi kalian ketika belajar tentang gerak parabola, di mana titik tertinggi atau Hmax itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita coba substitusikan atau dimasukkan nilai-nilainya. 150 sama dengan V0-nya adalah 4000 dikali sin kuadrat theta per 2 kali 10. Berarti kali silang, ini 15 kali 2 adalah 30 kali nanti 3000 ya, sama dengan 4000 sin kuadrat theta. Berarti sin kuadrat theta adalah 3000 per 4000 atau 3/4. Berarti sinus tetanya adalah akar dari 3/4 atau setengah akar 3. Berarti sudutnya adalah 60 derajat, yaitu jawabannya E. Atau bisa saja kalian gunakan cara lain, yaitu sinus tetanya adalah akar dari energi potensial per energi kinetiknya. Jadi langsung akan mendapatkan, ini kan energi potensial 15 per 20 ya. Berarti tetanya adalah, sinus tetanya adalah akar dari 15 per 20 itu kan diperkecil menjadi 3/4, akar dari 3/4. Berarti menghasilkan hal yang sama, yaitu sebesar sudut yang sama sebesar 60 derajat. Di soal terakhir nomor 5, perhatikan katanya sebuah bola logam dengan massa 2 kg dilemparkan ke atas dari ketinggian 2 meter di atas lantai. Besar energi potensial bola logam itu dari lantai ketika usaha yang dilakukan gaya berat bola terhadap meja tepat minus 100 Joule. Berarti kita gunakan hubungan usaha dengan energi, di mana usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Berarti usaha itu energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Kita masukkan saja, ini min 100 sama dengan energi potensial akhirnya ditanyakan
ketika energi potensial awalnya adalah MGH ya. Masanya adalah 2, G-nya 10, H-nya 2. Ini H-nya. Sehingga min 100 sama dengan energi potensial akhir dikurangi 40. Berarti energi potensial akhirnya adalah minus 60 Joule. Atau jawabannya adalah B. Kenapa minus? Karena minus ini arahnya berlawanan. Jadi kalau kalian perhatikan soalnya, ini kan dari ketinggian 2 meter dilempar bolanya atau bendanya ya di sini, sehingga akan mengalami lintasan seperti ini, dilemparkan ke atas. Nah, sampai ada suatu titik usahanya itu min 100 gitu. Jadi di posisi awalnya, ini misalkan posisi akhirnya kita tidak tahu, jadi tinggal usahanya adalah minus, berarti dia sedang selisihnya ya, selisih antara awal dan akhirnya adalah minus 100. Nah, tinggal seperti ini menggunakan persamaannya, yaitu usaha sebagai perubahan energi potensial. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan 2. Kalian tetap di rumah dan tetap belajar. Jangan lupa simak video dan pembahasannya. Pelajari berkali-kali dan catat pembahasannya biar kalian siap dalam menghadapi tes online-nya.